Halo Sweet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu diberi kekuatan dalam menunggu kepastian. Episode perawatan dan perbaikan sepeda motor kali ini, saya akan membahas sebuah sepeda motor bebek dengan bertenaga badak. Sebenarnya ini motor bebek apa motor badak ya? Oke, ini sepeda motor sudah dipakai selama 11 tahun dan ini dipakai terus ya. Oke, ini dia Honda Absolute Revo tahun 2009. Masih bersama saya Afizar dan kalian sedang menonton Sweet Automotive. Make it sweet. Ya, tepat sekali Sweet. Ini adalah Honda Absolute Revo yang dikeluarkan AHM pada tahun 2009. Yang pada sebelumnya itu dikeluarkan oleh AHM tanpa nama Absolute. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, kayak ini. Itu pertama keluarnya itu tahun 2007. Nah, dan bentuknya itu masih lampunya nggak seperti ini ya. Yang lampu headlampnya di atas dan lampu seinnya itu di samping sini, di tepeng ya menyebutnya. Dan pada tahun 2009, nah ini ya, AHM melakukan penyegaran pada Honda Revo dengan generasi baru, yaitu generasi keduanya seperti ini. Yang di samping saya ini merupakan Absolute Revo. Nah, dengan nama Absolute, sepertinya Honda itu ingin menegaskan bahwa ini merupakan sebuah sepeda motor. Ini merupakan sepeda motor dari Honda dan seolah ingin sangat menegaskan ini adalah Honda Revo yang sesungguhnya. Nah, dengan menaikkan kapasitas mesinnya yang tadinya itu semula adalah 100 cc menjadi 110 cc. Nah, tentunya dengan sistem karburator ya. Nah, dan kalau kalian perhatikan ya, kita lihat ke fascia depan ini, headlamp Honda Revo generasi ini, itu kalau dilihat sekilas itu mirip motor apa? Ya tentu saja ini mirip, kalau menurut saya mirip Honda Supra Fit. Nah, Fit X, pokoknya Fit series lah. Ya karena ini merupakan sebuah penerus dari Honda Supra Fit. Dan pada tahun 2014, Honda Revo ini mengalami penyegaran lagi. Itu regenerasi menjadi generasi ketiganya sampai sekarang ya, sampai tahun 2020 ini. Yang dengan dibekali mesin injeksi atau PGM-FI ya bahasanya Honda, itu bentuknya seperti ini. Ya dengan kapasitas mesin yang sama, cuman itu tadi dengan PGM-FI. Nah, itu tadi ya Sweet, sedikit cerita mengenai sepeda motor ini. Nah, yang di samping saya ini merupakan Honda Absolute Revo yang tipe CW. Ya, waktu itu ada tipe SW, CW dan DX kalau nggak salah. Itu CW itu cast wheel ya ini, dengan velg racing seperti ini. Nah, nggak banyak yang memodif sepeda motor ini dengan gaya yang aneh-aneh ya. Yang paling banyak saya temui di jalan itu model-model touring, model-model road race gitu. Kalau kalian Sweet mungkin menemui model-model modif yang lain dari sepeda motor ini, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Atau kalian yang merupakan salah satu dari yang memodifikasi sepeda motor ini, tulis juga komentar kalian, oke? Nah, ada sebuah mitos yang beredar di kalangan teman-teman saya ya, Sweet. Jadi begini, kalau Absolute Revo yang berwarna hitam dan punya stripping seperti ini yang paling bertenaga pokoknya. Pokoknya yang lain-lain itu, yang warna lain nggak ada tenaganya sama sekali. Kalah sama yang ini pokoknya, nggak tahu kenapa. Nah, apakah mitos yang beredar di kalangan teman-teman saya itu cuman sugesti saya dan teman-teman saya saja, atau memang kalian sendiri mengalami Sweet? Coba tulis di kolom komentar ya kalau kalian juga mengalami, atau ini hanya perasaan saya, hanya sugesti saya dan teman-teman saya saja. Tulis ya di kolom komentar. Oke. Ya, oke Sweet. Kita ke bahasan utama dari episode kali ini, yaitu bagaimana sih perawatannya, bagaimana perbaikannya. Oke, maintenance-nya ya intinya. Kita ini kan
sepeda motor sudah dipakai 11 tahun, sama-sama bulan 6 2009, sudah 11 tahun ya. Oke, kita awali dengan 5 tahun pertama dulu. 5 tahun pertama itu ini ya, servis rutin, terus ganti aki ya, walaupun dia masih bisa dipakai akinya, tapi kan masnya udah nggak enak gitulah, buat di starter udah nggak bisa, pakainya Kickstarter gitu kan kurang praktis ya, digantilah ya, walaupun emang aslinya aki itu bagusnya diganti setiap 2 tahun sekali, tapi kalau bisa dipakai sampai rusak itu kenapa enggak ya kan. Nah itu intinya 5 tahun pertama servis rutin, ganti oli dan lain-lain, terus ganti aki, terus ini lampu itu dari headlamp sini kemungkinan dia mati itu besar karena peraturan sekarang yang mengharuskan untuk selalu menghidupkan lampu utama pada siang hari untuk sepeda motor, itu jadi lebih boros lagi pada lampunya, cepet ini pedot gitu ya istilahnya, mati, dan berpengaruh juga ke aki. Dan juga paling stop lamp juga berpengaruh, paling sering mati itu pada stop lamp. Nah paling untuk ganti lampu-lampu itu untuk headlamp paling nggak ada 100.000 ya, kalau beli ke aslinya yang part originalnya, OEM-nya itu mungkin bisa sampai 100.000. Nah yang lampu stop lamp itu juga harganya paling 20 ribuan. Jadi untuk perawatan dan perbaikannya ini sungguh sangat bersahabat dengan kantong. Dan dilanjutkan pada 5 tahun kedua, 5 tahun berikutnya itu seperti biasa diulang lagi, servis rutin, ganti aki. Untuk lampu mungkin kadang masih awet ya yang dari pergantian pertama itu. Nah ini saya cerita juga ini untuk lampu senja, lampu sein itu sangat kemungkinan dia untuk mati, untuk pedot itu sangat sedikit sekali. Ini bahkan masih bawaan dari barunya, lampu senja dan lampu seinnya ini depan belakang masih bawaan dari baru. Ini menakjubkan sekali, memang badak ini motor. Nah dan juga selain itu, karena ini 5 tahun yang kedua, itu tentu saja gear set pada sepeda motor ini, gearnya dan rantai itu sudah mengalami keausan ya, sudah haus, sudah minta diganti. Nah itu kalau diganti part originalnya harganya sekitar 150.000, dan itu common part bisa sama, itu common part itu berarti bisa sama-sama gitu menggunakan punyanya Suprafit, harganya sekitar 150.000 rupiah, sangat bersahabat lagi-lagi. Nah ini jalan ke 12 tahun ya, 11 tahun jalan ke 12 tahun. Nah bisa dilihat itu Revo lagi. Dari tadi saya di sini itu sudah berapa motor Revo yang lewat ya, sudah banyak banget, terbukti memang. Nah oke, kembali lagi ke sepeda motor yang ada di belakang saya ini. Ini sudah menginjak tahun yang ke-11, mau jalan ke 12 tahun. Nah sekarang saya akan bercerita. Dia badak itu selain dari segi mesinnya, itu juga dari segi eksteriornya ini, dari body-bodinya. Badaknya gimana? Ini dua motor ini sudah sering kali mengalami jatuh. Ya jatuhnya memang yang ya alhamdulillah nggak parah-parah banget ya, tapi ininya jatuh. Dan maksudnya itu bukan kecelakaan yang berat gitu, jatuhnya lumayan berat. Dan yang mengejutkan, nggak ada body-body yang rusaknya itu berarti. Maksud saya berarti itu kerusakan yang berarti itu rusak yang benar-benar rusak yang mengharuskan bodinya itu sampai diganti, itu nggak ada. Nah untuk warnanya ini, warna-warna body ini yang tadinya hitam agak sedikit doff gitu, sekarang sudah berubah ya menjadi kusam gini warnanya. Ya, ini karena memang dipakai untuk berangkat kerja setiap hari, di parkiran selalu terkena panas, itu ya wajar aja kalau kusam. Dan juga ya, di sepeda motor yang sana, di Absolute Revo yang sebelah sana itu di speedometernya sudah baret-baret, itu karena terkena panas saja ya. Yang ini enggak, karena dilapis Scotland. Nah itu
atau stiker. Itu merupakan sebuah solusi biar speedometernya itu mika speedometernya nggak baret-baret. Nah, masih seputar body lagi. Ini ya, bodinya ini sebentar. Nah, Revo lagi. Mantau. Revo memang just absolute Revo. Nah, ini masih seputar body lagi ya, kita kembali lagi. Masih seputar body. Ini memang agak sedikit cuil seperti ini ya. Ya, nggak begitu berarti lah ya, masih bisa dipakai. Kenapa tidak? Nah, ini juga untuk body itu masalahnya juga ini ya. Nah, ini agak sedikit renggang seperti ini. Ya, selain kusam tadi ya, ini renggang-renggang sedikit ya. Tapi nggak masalah. Nah, yang mengejutkan lagi, kalau kita melihat saudaranya sendiri, itu Supra X 125, kalian tahu sendiri lah penyakitnya apa. Getar bodinya. Nah, yang mengejutkan, Honda Revo ini tidak getar sama sekali. Walaupun ya memang sudah renggang-renggang seperti ini, dia bodinya nggak getar. Mantau. Nah, selain body itu ini ya, dia yang motor yang ini joknya sudah diganti. Ini karena ya keadaan lah, sobek atau bagaimana, kan merupakan kerusakan yang tidak bisa diperkirakan. Nah, selain itu juga ke sisi ini knalpotnya, itu di lehernya knalpot itu sudah mulai karatan, sudah mulai mengarat, sudah mulai peot-peot sedikit ya, karena mungkin waktu dipakai jalan itu kena sesuatu, gadok gitu ya, nggak seruk, jadi peot. Nah, terus bentuknya seperti itu dan sudah agak sedikit mengarat. Dan sebentar, Sweet, kita coba lihat ke jalan. Iya, Revo lagi. Mantap. Kemudian ke ban. Ya, ini ban itu tergantung pemakaian ya. Semakin sering sepeda motor dipakai, semakin sering jalan itu juga berpengaruh ke bannya. Ya, jelas lah ya. Semakin sering dipakai, bannya itu semakin cepat habisnya, semakin cepat gundul. Itu jadi untuk ban tergantung pemakaian. Dan ini bannya masih tipe yang pakai ban dalam. Jadi kalau bisa ganti sekalian ban dalamnya. Oke, itu untuk ban. Untuk velg sendiri, ini belum pernah mengalami peyang sedikit pun. Mantau. Oke, dan juga ke ini ya. Sebentar, kita lihat ke jalan, Sweet. Mantau, badak. Ya, selain dari ban, dari velg sudah ya, ini belum pernah mengalami peyang sedikit pun. Dan ini untuk shock breaker, depan belakang masih berfungsi. Dan kalau yang depan itu ya ganti seal lah ya, ganti sealnya itu wajar, penggantiannya nggak mesti. Pada saat penggantian seal shock depan itu biasanya sekalian ganti oli shocknya sekalian, itu ya, diganti sekalian. Dan ini kalau sepeda motor yang ini itu dipakainya biasanya full ini di jalan, di aspal terus, makanya dia bersih ya, habis dicuci juga. Dan yang ini dia juga selain di aspal, dia itu ke sawah, ke kebun. Nah, makanya dia tampilannya seperti ini ya, Sweet. Kotor-kotor begini ya, harap dimaklumi. Dan mengejutkannya, ya, tahu sendirilah, di jalan kebun-kebun itu, di jalan pedesaan, di jalan sawah, persawahan itu, selain dia kotor, selain tanah itu juga kan makanya jalan batuan itu, jalan setapak seperti itu. Nah, ini velgnya juga nggak mengalami peyang. Ya, mungkin memang ini build quality-nya oke. Nah, secara info, karena ini mencari velg juga. Nah, harga velg satunya itu 900.000, Sweet. Ya, kurang masuk akal lah ya kalau harga segitu untuk sepeda motor. Ini harganya itu 900.000 untuk sebuah velg Absolute Revo. Rasanya mending buat velg lain ya. Nah, dan ini tromolnya juga udah minta ganti nih. Nah, efek dari pemakaian di jalan yang tidak mulus, jalan yang bukan aspal itu ya, jadi tromolnya minta diganti. Nah, kalau yang ini dia masih aman. Mantau.
Nah, dari sisi mesin sendiri dia masih bagus. Oke, kita coba nyalakan. Bisa didengarkan ya ini. Dia masih terbilang halus. Ya ciri khas ya, dia punya ciri khas suaranya seperti itu. Dan dia belum mengeluarkan asap putih dari knalpot, yang artinya sebentar kita lihat di jalan. Mantap ya, kembali lagi sampai mana tadi. Nah, belum mengeluarkan asap putih, yang artinya dia itu mesinnya belum mengeluarkan tanda-tanda pistonnya itu, bagian-bagian dari piston minta ganti. Dia masih aman, masih belum mengeluarkan asap putih ya pada kedua motor ini. Dan mesinnya masih terbilang cukup halus, suaranya oke. Nah, ngomongin bahan bakar nih, BBM. Dia kedua motor ini udah nggak pakai BBM ya, pakainya WhatsApp, dan itu pun cuman centang 2, nggak dibaca. Aduh. Enggak, bercanda. Dia masih menggunakan bahan bakar minyak, masih menggunakan pembakaran di dalamnya mesin ini. Nah, untuk BBM itu penggunaannya karena dia kompresinya rendah, dia cuma 9:1. Itu disarankan malah mengkonsumsinya premium. Ya, karena sekarang premium itu menjadi barang langka ya, rare item. Nah, ini minum pertalite aja nggak apa-apa, mantau. Nah, kalau diisi Pertamax juga nggak apa-apa. Ini saya juga kadang saya isi Pertamax, tapi disarankan itu diisi yang oktan rendah ya, Sweet. Karena memang dia kompresinya juga rendah, cuman 9:1, 9, pun nggak ada. Nah, ngomongin BBM, itu konsumsinya ya nggak jauh dari situ. Tentu kita ngomongin konsumsi, itu dia terbilang irit. Nah, dia terasa irit, tapi kadang terasa boros karena begini, dia itu cuman kapasitas tangkinya bahan bakar itu cuma 3,7 liter, 3,7. Nah, untuk ngefull itu cuman nggak sampai 50.000, bahkan nggak sampai 40.000 ding, malah itu udah full. Dan kalau untuk jarak jauh memang terasa boros. Beberapa kali mampir ngisi bahan bakar itu karena kapasitas tankinya yang sedikit ya, tapi boros atau irit, sepeda motor ini terbilang irit dan bertenaga, mantau. Nah, oke sih, itu tadi barusan ya bahasan kita mengenai Honda Absolute Revo. Nah, memang benar seperti yang saya katakan tadi, nama Absolute pada motor ini benar-benar absolut, benar-benar mutlak. Dan terbukti ya, dari sepeda motor ini sudah dipakai untuk sepeda motor perang selama 11 tahun. Itu tidak menunjukkan kerusakan yang berarti, kerusakan yang parah, tidak menunjukkan sama sekali. Nah, sepeda motor ini berfungsi sebagaimana mestinya sebuah sepeda motor yang digunakan untuk berpindah oleh seseorang dari tempat A menuju tempat B tanpa ribet. Tapi tetap saja ya, Sweet, yang namanya barang dipakai itu tetap harus diperhatikan perawatannya. Kan sudah saya jelaskan tadi, nggak ribet, nggak mahal, pokoknya nggak nyusahin, mantau, gujap. Nah, dan kalau dilihat dari Revo yang generasi pertama nih, yang tahun 2007 sampai 2009, yang sebelum inilah generasi pertamanya itu kurang diminati dan rasanya memang kurang bertenaga ya, karena memang dia 100 cc. Dan dengan perbaikan ini, dengan hadirnya Absolute Revo ini ya seperti ibarat orang mau ngajak balikan mantannya. Wah, karena kesalahan dia, karena kekurangan dia yang seperti ini. Dan akhirnya dia mau berubah, dia mau membuktikan bahwa dirinya itu bisa. Itu ibaratkan Honda Absolute Revo ini, dia berhasil membuktikan bahwa dirinya memang benar, tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kekurangan yang dimiliki oleh generasi sebelumnya, oleh generasi pertamanya. Mantau.
Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Serta kalau kalian menyukai video seperti ini, kenapa tidak kalian tekan saja tombol like-nya. Serta share juga video ini, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, kepada pacar kalian, kepada siapapun. Follow juga Instagram kami di @svitomotif_id. Terima kasih telah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mantap!